Baik, alhamdulillah allati arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baik, ikhwatiddin rahmatullah, pada kesempatan ini edisi khusus ya, yaitu kita membahas kembali tentang permasalahan safar. Dulu sudah pernah kita bahas, tapi kok kayaknya masih ada perselisihan pendapat. Ya, mungkin ada yang belum dipahami atau dimengerti. Nah, ini kita ulang lagi pembahasan ini. Mudah-mudahan Allah memberikan pemahaman ya yang benar kepada kita ya, agar kita bisa menjalankan syariahnya secara benar dan tepat. Baik, sebelum kita lanjutkan pembahasan ini ada hal yang perlu untuk Anda sampaikan ya, tadi ada satu event yang rasan-rasan gitu ya, dan itu penting, sholat besok nanti Anda sampaikan kembali ya, bahwa kita di sini punya niat yang tulus, niat yang ikhlas untuk memperjuangkan dinul Islam ya, melalui media talabul ilmi, media ta'lim. Itu konsentrasi kita ya, dan kita tidak terlibat di dalam kegiatan-kegiatan yang sifatnya bisnis, yang sifatnya cari keuntungan atau laba ya. Jadi kalau ada yang berdagang dalam urusan dakwah, itu bukan dari kita itu. Nah, Ustadz kan dagang, jual kitab, jual buku ya, itu Anda enggak mengajar dagang, enggak usah jual. Jadi kitab yang buku yang Anda terbitkan itu sebenarnya tidak untuk diperjualbelikan. Kalau mau berinfak silahkan, enggak berinfak pun enggak apa-apa. Kalau mau infak banyak diterima, infak dikit juga enggak masalah ya, tidak dimaksudkan untuk mencari laba. Tapi hal-hal yang lain yang berkenaan dengan kegiatan kita itu enggak ada hubungan dengan masalah keuangan, cari untung, cari laba ya. Jadi kita bersih dari urusan-urusan demikian ya, semua. Baik, berikutnya kita akan kaji permasalahan safar. Apa yang disebut dengan safar ya? Safar secara bahasa ini bermakna perjalanan ya. Orang yang safar artinya orang yang melakukan perjalanan, orang yang menempuh sebuah perjalanan, artinya tidak mukim, lawannya mukim ya. Lawan dari kata mukim ya. Jadi mukim itu adalah orang yang tinggal atau bertempat tinggal, sedangkan safar orang yang melakukan sebuah perjalanan. Nah, lantas ada yang bertanya, kan nggak mungkin kita hanya tinggal di rumah, karena setiap saat kita melakukan perjalanan. Setiap saat kan kita melakukan perjalanan, nggak mungkin kita tinggal di rumah saja. Nah, contoh, Aki Agus melakukan perjalanan dari rumah menuju tempat kerja. Nah, kemudian Prapto melakukan perjalanan dari rumah ke masjid misalnya. Mungkin Umahat melakukan perjalanan dari rumah menuju pasar, tempat belanja ya, atau supermarket ya. Mungkin
yang lain melakukan perjalanan untuk ngurusi sebuah ya perkara tertentu, surat menyurat atau yang lain-lain. Nah, maka ini harus kita bedakan. Safar dalam makna syariah yang menghasilkan hukum tertentu dengan perjalanan-perjalanan yang tidak terkategorikan sebagai safar. Ya, perjalanan tapi tidak terkategorikan sebagai safar. Contoh misalnya ada seorang ibu yang pergi ke tempat belanja di supermarket, jaraknya berapa? 5 kilo. Ya, apakah itu melakukan perjalanan atau tidak? Nah, ini nanti akan kita bahas. Orang dari rumah pergi ke tempat kerja, jalannya mungkin 5 kilo. Nah, ini safar atau tidak? Ya. Ada orang yang pergi ke sawah, sawahnya jauh mungkin 3 kilo. Ini melakukan perjalanan atau tidak? Nah, maka di sini secara umum kita bedakan. Ya. Yang pertama adalah safar yang akhirnya membawa konsekuensi, ya, ada syariah tertentu. Yang kedua adalah safar yang tidak ada syariah tertentu, ya. Artinya jadi yang pertama safar tapi membawa konsekuensi, ada ketentuan syariah tertentu. Contoh adalah mengkonsor sholat, kemudian berbuka pada waktu berpuasa, ya. Ada safar yang tidak menghasilkan ketentuan syariah tertentu, artinya syariahnya tetap seperti syariah orang mukim. Nah, ini syariahnya syariah mukim. Maka ini memang tidak ada terminologi dalam syariah, hanya saja untuk memudahkan penyebutannya kita pakai saja kata lain, pergi. Nah, tidak disebut sebagai safar tapi pergi, ya. Dalam bahasa Arab mungkin kita sebut sebagai dhahab. Nah, ini safar, ini dhahab. Ya, misalnya dhahab tu ilal madrasah, aku pergi ke sekolah. Ya. Dhahab tu ilal maktab, aku pergi ke kantor. Dia pergi, tapi syariahnya adalah syariah mukim. Nah, kita sebut sebagai dhahab. Ya. Nah, ini pergi, tapi syariah mungkinnya berubah menjadi syariat orang bepergian. Nah, kita sebut sebagai safar. Ini untuk memudahkan pengertian saja, ya. Jadi kita bedakan, kalau kita pergi-pergi, apakah saya melakukan sebuah dhahab atau sebuah safar, gitu. Nah, yang disebut perjalanan safar menurut syariah memang adalah keluarnya seorang dari kampungnya atau dari negerinya menuju sebuah tempat tertentu, ya, dan harus menempuh jarak tertentu untuk mencapai pada tujuan tersebut, ya. Jadi keluarnya orang dari kampungnya atau negerinya menuju sebuah tertentu, dan untuk itu diperlukan jarak. Jadi ada jarak antara kampung dengan tempat yang dituju itu. Nah, berapa jarak yang memungkinkan orang untuk disebut safar itu, dan kenapa orang disebut safar? Nah, ini kita lihat, ya, definisi dulu. Ini paham dulu, ya. Habis dulu. Jadi kalau kita lihat di dalam hadis, ya, dalam hadis misalnya, anna Rasulullah SAW sholat duhra bil Madinah arba'an wa sholal asra bitil khulifah rok'atan, diriwayatkan oleh Muslim. Sesungguhnya Rasulullah SAW itu sholat 4 rakaat ketika beliau di Madinah.
Artinya syariatnya sebagai orang yang mukim. Dan sholat 2 rakaat ketika beliau ada di Dzul Hulaifah. Berarti syariatnya bukan syariat mukim, tapi syariat orang safar, gitu ya. Nah, dari perkataan Rasulullah SAW tersebut, anna Rasulullah SAW sholat duhur bil Madinah arba qiraatin, beliau sholat duhur di Madinah sebanyak 4 rakaat, ya, wa sholal asra bil Dzulaifah, dan sholat asar di Dzul Hulaifah, ya, rakaatain 2 rakaat. Nah, jadi gini kabarnya, Rasulullah SAW di Madinah. Madinah itu sebuah negeri, kita menyebut sebagai negeri atau kampung. Nah, hanya namanya memang Madinah Al-Munawwarah, Al-Madinah Al-Munawwarah. Sejak Nabi SAW datang ke sana, awalnya namanya Yathrib. Ketika Nabi berhijrah di sana, orang-orang menyebut Yathrib dengan Al-Madinah, ya. Awalnya adalah Al-Madinatun Nabi, kotanya Nabi, ya. Nah, kotanya Nabi yang disebut Yathrib atau Madinah itu ada sebuah wilayah tertentu. Nah, ini katakanlah ini, ya, Al-Madinah, kita sebut saja Al-Madinah, mudah-mudahan, ya. Nah, ini kita anggap sebagai sebuah negeri, ya, ada batas-batasnya. Di zaman Nabi SAW, luas Madinah itu hanya sekitar pelataran Masjid Nabawi saat ini. Jadi kok bukan sebuah negeri yang luas atau wilayah yang luas gitu, hanya sekitar pelataran Masjid Nabi itu saja. Itu Al-Madinah di zaman Nabi. Nah, beliau sholat di Madinah, artinya selama beliau berada di negeri Madinah ini, di seluruh negerinya ini, ya, jika beliau sholat duhur, ya 4 rakaat, ujung sini misalnya, ya 4 rakaat, karena masih di Madinah menurut hadis tersebut. Seandainya negeri itu besar, tetap dianggap sebagai satu negeri. Misalnya rumahnya di sini, nah dia pergi ke sini, ini masih satu negeri, ya. Loh, ini kan jauh antara ujung dan ujung, tapi kan dalam satu negeri. Nah, orang yang masih belum dalam satu negeri ini tidak disebut atau belum disebut sebagai orang yang safar, ya. Nah, belum disebut sebagai orang yang safar. Sehingga di negeri Madinah ini beliau sholat 4 rakaat, itu sholat duhur, sholat asar atau sholat isya. Nah, kemudian ketika beliau pergi ke Dzul Hulaifah, ya, nah, negeri Dzul Hulaifah, maka beliau sholat 2 rakaat. Sehingga ketika beliau melakukan perjalanan ke sini, nah, perjalanan sampai pada batas ini, yaitu antar negeri tersebut, hukumnya ada syariat tertentu. Nah, ini disebut safar. Jadi kalau beliau berpergian antara sini dan sini, sini dan sini, sini dan sini, nah kita sebut sebagai dahab pergi. Tapi kalau beliau berpergian dari Madinah menuju Dzul Hulaifah, beda negeri, dan untuk itu diperlukan jarak tertentu, maka itu disebut sebagai safar, ya. Demikian juga orang yang di Dzul Hulaifah, dia ada di sini atau di sini atau di sini atau di sini atau dimanapun wilayah Dzul Hulaifah, yaitu orang yang pergi-pergian dahab. Misalnya rumahnya di sini, tempat kerjanya di sini, nah, kan melakukan perjalanan itu, tapi masih di dalam negeri. Nah, jadi negeri itu apa akhirnya? Negeri itu adalah kampung,
atau kota yang masih berada di dalam satu wilayah yang memang saat ini kadang-kadang batasannya ya menjadi tidak jelas karena antara satu daerah dengan daerah lain kadang-kadang batasnya hanya tugu. Nah, seperti RT itu, tugu RT gitu, batas desa hanya seperti itu ya, seperti yang banyak dijumpai itu. Nah, kalau gambarnya seperti ini, nah mungkin ini ada kampung ini, kampung apa ini namanya? Talok. Sana itu apa? Hah? Bareng, Bareng misalnya. Nah, ini negeri, itu negeri yang lain. Orang pergi dari sini menempuh jarak tertentu menuju sana. Nah, itu orang yang menempuh jarak tertentu. Ya. Yang bisa jadi dekat, bisa jadi jauh. Orang menempuh sebuah perjalanan dengan jarak tertentu, bisa jadi dekat, bisa jadi jauh. Jadi paham ya maksudnya? Jadi kalau orang itu masih di dalam satu negeri, walaupun negerinya itu mungkin agak luas, ya belum melakukan safar. Ya. Misalnya belanja, atau mungkin jenguk saudara, atau ngurusi urusan-urusan tertentu, ya belum safar. Ya. Nah, kemudian jarak berapa antar negeri ini sehingga orang disebut safar? Oh ya, sebentar. Ada ulama yang berpendapat bahwa orang safar itu adalah orang yang keluar dari rumahnya. Jadi begitu keluar rumah disebut sebagai musafir. Jadi misalnya rumah di sini, misalnya ya, keluar dari rumah, ini sudah musafir. Nah, ini enggak tepat pengertian semacam itu. Karena di dalam hadis tersebut disebutkan sungguhnya Rasulullah SAW sholat duhra bil Madinah, ya. Rasulullah SAW sholat di Madinah arba'an 4 rakaat. Jadi bukan sholat di rumahnya atau di masjidnya, tapi di Madinah. Nah, sehingga batasan orang disebut safar adalah ketika dia keluar dari negerinya sini. Nah, ini bukan keluar dari rumahnya, tapi keluar dari negerinya. Itu menurut Anda lebih tepat dalam memahami hadis tersebut. Jadi orang yang keluar dari negerinya bukan keluar dari rumahnya. Nah, masalahnya adalah sekarang berapa jarak, ya, yang menyebabkan orang disebut sebagai safar. Seperti kita dari Talok ke Bareng misalnya, kan keluar dari negeri menuju negeri yang lain, jaraknya memenuhi enggak sebagai jarak safar? Ya, jaraknya memenuhi enggak sebagai safar? Ya. Misalnya di sini menuju negeri ya Pak Yus Delanggu, kan negeri lain terpisah antara ini dan sana, jaraknya memenuhi enggak dengan jarak safar ini? Ini yang pertama, ya, tentang jarak, berapa jarak. Ini nanti akan kita jumpai perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang ketentuan jarak. Berapa jarak yang menjadikan orang itu disebut musafir? Ya, contoh kalau kita ke sana, wah ini paling-paling belum memenuhi jaraknya. Jadi kalau pergi sini ke sana ya belum musafir itu. Bisa jadi demikian ya. Nah, ini jaraknya di perselisihan. Ya. Coba kita lihat perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang, ya, jarak orang disebut safar ketika dia meninggalkan negerinya. Pendapat yang paling masyhur, paling umum, nah ini juga termasuk pendapat jumhur ya, sebagian besar ulama, jaraknya itu adalah 48 mil atau sekitar 85 km. Ini pendapat pertama.
ya, 48 mil atau 85 kilometer. Dasarnya apa? Dasarnya adalah hadis yang diriwayatkan dari Daraqutni. Disebutkan bahwa ya ahlul Makkah la taksuru shalah fi adna min arba'ati burudin min Makkah ila Uswan. Wahai penduduk Madinah, janganlah kalian mengqashar salat di dalam jarak yang kurang dari 4 burud, yaitu jarak antara Mekah dan Uswan. Ya, jangan kalian mengqashar salat di dalam jarak yang kurang dari 4 burud. 4 burud itu sekitar 86 km ini, 4 burud. Ya, kira-kiranya. Ya. Nah, berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Qutni ini, ulama memberi batas jarak minimal. Ya. Seseorang disebut safar yaitu ketika dia menempuh perjalanan sejauh 4 burud. Jika dikilometerkan sekitar 86 km. Itu pendapat pertama, dan ini pendapat yang paling masyhur atau pendapat yang paling banyak pengikutnya. Ini belum menentukan tentang media perjalanannya, pakai bis, pakai kereta, pakai onta atau yang lain-lain, tapi masalah jaraknya saja. Nah, ini banyak pengikutnya. Dasarnya adalah hadis dari Al-Qur'an tersebut. Demikian juga hadis yang diriwayatkan Bukhari. Ya. Al-Bukhari meriwayatkan wa kana Ibnu Umar wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhum, dan adalah Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai mereka, yaksuru wa yuftirun, yaksurani wa yuftirani. Kedua orang itu mengqashar salat dan berbuka puasa fi arba'ati burudin, di dalam jarak yang 4 burud. Wahya sitata asra farsahan, dan itu adalah 16 farsah. Ya. Ya. Jadi di dalam hadis ini disebutkan perbuatan dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, bahwa Ibnu Umar dan Ibnu Abbas itu baru mengqashar salat dan juga berbuka puasa, yang artinya ada syariah lain. Ini ada syariah lain ketika dia menempuh jarak sejauh 4 burud tadi. Ya, 4 burud setara dengan 85 km. Nah, ini juga diikuti Bukhari karena Bukhari meriwayatkan hadis tersebut dan menyatakan hadis yang sahih gitu. Ya. Nah, jadi ini pendapat mayoritas ulama. Jarak perjalanannya ada sekitar 85 km. Nah, kalau diukur dari Mojokerto ke barat, jadi batas Mojokerto barat gitu ya, ya batas kota. Kalau batas kabupaten jauh ya, batas kota Mojokerto, kemudian ke kota lain sejauh 48 mil atau 85 km. Ini pendapat mayoritas atau pendapat yang disebut sebagai pendapat jumhur. Ya. Kemudian pendapat yang kedua, ya. Pendapat yang kedua, perjalanan yang disebut sebagai safar didasari oleh hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yaitu beliau katakan la tusafirul mar'atu salasata ayyamin illa ma'atil mahram. Janganlah seorang perempuan melakukan safar, melakukan perjalanan, ya, sejauh atau selama 3 hari
Ya 3 hari ya 3 malam. Caranya perjalanan 3 hari 3 malam. Kecuali bersamanya ada mahram. Nah, jadi perempuan tidak boleh melakukan perjalanan sejauh 3 hari 3 malam kecuali disertai mahram. Nah, jika kita ini kira-kira kilometer itu atau itu kira-kira berapa itu? Jadi ukurannya itu 3 hari 3 malam. Nah, terus medianya apa ini? Kalau 3 hari 3 malam sampai Jakarta pun kita pakai mobil nggak akan safar kita, karena sini sampai Jakarta lewat tol 12 jam, nggak sampai 3 hari 3 malam. Nah, maka di sini yang berlaku di saat itu adalah kendaraan onta. Nah, yaitu dalam jarak perjalanan 3 hari 3 malam dengan menggunakan onta. Nah, kalau kita gunakan mobil sampai Jakarta nggak akan safar kita. Ya. Ke Sumatera sampai mana itu yang 3 hari 3 malam itu kira-kira? Nggak pernah ke sana. Sampai Aceh mungkin. Nggak sampai. Ya. Ya. Nah, jadi ini pendapat yang kedua. Kemudian pendapat yang ketiga, ini beberapa pendapat lain, saya tidak sebutkan semuanya ya, kebanyakan nanti. Ini untuk mewakili saja. Ya. Kemudian pendapat yang ketiga, ini tidak menentukan jarak. Tidak ada jarak tertentu. Ya. Nah, pendapat yang ketiga menyatakan safar itu tidak ada jarak tertentu dan juga tidak ada ketentuan kendaraan tertentu. Nah, apa dasarnya? Dasarnya adalah apa yang Allah katakan di dalam surat An-Nisa. Wa idza darabtum fil ard falaisa alaikum junahun an taksuru min salat in khiftun ayyaftinakumul ladina kafaru. Ya. Dan apabila kalian melakukan sebuah perjalanan di dalam bumi, maka tidak ada dosa atas kalian untuk mengqosor dari salat jika kalian takut bahwa orang-orang kafir akan menyerang kalian. Ya, disebutkan secara mutlak ya, jika kalian melakukan perjalanan di bumi. Tidak ada penyebutan jarak tertentu. Hanya saja di sini ada ilatnya, jika kalian takut orang kafir menyerang. Jadi kalau nggak ada ketakutan orang kafir menyerang, nggak ada qasar ini mestinya. Ya. Jadi ada rasa takut terhadap fitnah yang dilakukan oleh orang kafir, maka kita mengqasar sholat. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan Muslim, karena Rasulullah SAW idza kharaja masirata salasa amyal aw salasati farasih. Ya. Su'bah syak salat rakaatain. Rasulullah SAW apabila beliau melakukan perjalanan selama atau sejauh 3 mil atau 3 farsyah ya, su'bah ragu apakah disebut 3 mil atau 3 farsyah. Kita ambil jarak yang paling kecil ya. Ya. Nah, kalau 3 mil, kalau hadis ini jika yang benar itu 3 mil, maka 3 mil kira-kira 1 mil kan 1,6 kilo ya. 3 mil kira-kira digenapkan jadi 5 kilo ya, kita genapkan jadi 5 kilo. Kemudian kalau disebut dengan farsyah, 3 farsyah
1 farsah itu 3 mil. Berarti berapa? 1 farsahnya 3 mil. Hah? Berapa? 15? Betul nggak? Nah, cuma menurut hadis ini mana yang lebih tepat belum ada kepastian. Karena yang meriwayatkan hadis ini ragu. Apakah disebutkan 3 mil atau 3 farsah? Kalau kita ambil 3 mil maka 5 kilo. Kalau kita ambil 3 farsah berarti 15 kilo. Ya. Nah, ini dipakai oleh ini sebagai dalil. Kalau 5 kilo bisa jadi mungkin juga jika perjalanan itu menggunakan media yang ada saat itu, yaitu unta atau jalan kaki. Ya. Kira-kira butuh waktu berapa lama untuk perjalanan 5 kilo itu dengan jalan kaki? 1 jam lebih. Tadi Anda melakukan perjalanan setengah kilo, ya setengah kilo tadi itu 12 menit. Nah, tadi Anda hitung dari pintu tol, ya. Dari mana Anda tahu itu setengah kilo? Karena di mana itu? Tol itu ada 5 kilo lagi gerbang tol Japanan. Nah, Anda melakukan perjalanan tadi dari sana ke sana kira-kira 10 sampai 12 menit. Setengah kilo berarti 1 jam kira-kira. Hah? Ya, 1 jam kira-kira berapa? Kalau 500 meter itu katakanlah 10 menit berapa? 3 kilo. Ya 1 jam lebih 1,5 jam lah. Ya kira-kira 1,5 jam, 1,5 jam misalnya. Ya dengan jalan kaki. Nah, kemudian juga disebutkan di dalam hadis riwayat Bukhari tadi, ya, dari Anas, "Shallaitu dhuhra ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinah arba'an wa til khulaifah rakaatan." Aku sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah 4 rakaat dan sholat bersama beliau di Dzul Khalifah 2 rakaat. Nah, sementara jarak antara Madinah Dzul Khalifah itu kira-kira 3 mil. Nah, sehingga ini yang digunakan sebagai patokan oleh pendapat yang ketiga. Ya. Mana di antara pendapat tersebut yang lebih tepat? Ya. Mana di antara yang lebih tepat? Ya, Anda sebenarnya lebih cenderung kepada pendapat yang ketiga, bahwa jarak safar itu memang tidak ada ketentuan. Yang penting orang itu disebut melakukan safar. Nah, orang disebut melakukan safar tadi pada pengertian pertama itu ada perjalanan yang dia tempuh untuk sampai pada sebuah tempat tertentu, sehingga disebut orang yang tidak mukim. Jadi kalau antum tinggal di rumah, tenang di rumah gitu, orang yang mukim. Kalau antum itu melakukan sebuah perjalanan, ya, yang mana perjalanan yang antum lakukan itu menjadikan antum tidak jadi orang mukim, nah maka itulah safar. Bisa dibedakan. Jadi kalau antum misalnya di rumah, kemudian ada keperluan untuk beli sesuatu jauh, ini antum kan tidak disebut sebagai orang safar, ya. Walaupun jaraknya itu mungkin 5 kilo, ya. Antum kan mukim itu sebenarnya, hanya untuk sebuah keperluan antum pergi ke sebuah tempat tertentu, kemudian sehingga sebenarnya orang yang disebut safar itu, ya, harusnya tidak ada jarak tertentu, tetapi ya, ada tetapinya. Dia punya niat safar. Nah,
niat untuk melakukan perjalanan. Ya. Kalau kita niat untuk melakukan perjalanan kan berarti kita mempersiapkan bahwa kita tidak lagi jadi orang mukim di situ. Ya. Yo, saya belanja juga siap-siap. Buktinya apa? Ngambil uang, ngambil helm barangkali. Tapi perjalanan antum dalam belanja ini kan tidak ada niat untuk melakukan perjalanan tertentu. Beda dengan misalnya pergi ke Lamongan misalnya. Ya pasti niatnya safar kan itu. Walaupun juga orang tua ya pasti niatnya safar. Sama dengan jika antum tidak makan dari pagi, ya, tidak makan dari pagi sampai siang, sampai duhur atau sampai sore ya, tidak ada niat, antum tidak disebut puasa. Tetapi kalau antum dari awal sudah meniati puasa, tidak makan pagi sore, ya, maka antum disebut orang berpuasa. Nah, sama dengan ini. Ya, pergi belanja, pergi kerja misalnya, niatnya apa? Bukan niat safar. Nah, coba bedakan itu. Ada niat melakukan perjalanan dengan meninggalkan rumah untuk menempuh jarak tertentu, ya, dengan orang yang niat pergi tapi tidak ada niat safar. Bisa belanja, bisa ngurusi macam-macam, mungkin surat-surat atau mengurusi urusan tertentu. Ya, itu disebut pergi. Ya, jadi ada niat safar. Ya. Kemudian yang kedua adalah secara uruf, secara adat. Ya. Atau secara kebiasaan. Ya. Yang disebut orang safar itu adalah orang yang sengaja meninggalkan rumahnya untuk menuju sebuah tempat tertentu. Ya. Jadi bukan sekedar kalau kita sering meninggalkan rumah itu. Ya. Tapi secara kebiasaan kita tidak disebut sebagai orang safar. Kita disebut sebagai orang yang pergi belanja, pergi bekerja, pergi apa gitu. Ya. Apakah bisa misalnya pekerjaannya jauh kemudian kita niatkan safar? Ya bisa juga. Ya niatkan safar ya bisa juga. Apa diteropong-teropong itu? Ya, kurang jelas ya. Tidak jelas. Ya. Gitu ya. Atau mungkin kita melakukan talabul ilmi di jarak jauh misalnya, ada daurah, ada apa. Kita niat safar, ninggalkan rumah untuk apa? Untuk melakukan perjalanan tertentu. Bisa dirasakan ya dalam hati kita. Beda dengan kita ninggalkan rumah tetapi tidak untuk melakukan perjalanan tertentu. Mari ke sini pulang. Bahkan karena kebiasaan kita nggak ada niat safar di situ, kan udah biasa. Ada anak sekolah misalnya, dari rumah menempuh perjalanan 10 kilo, kan udah biasa, dia tidak menyebut sebagai safar. Ya, ada yang bekerja, kan biasa. Nah, jadi secara uruf, secara kebiasaan dia tidak disebut perjalanan, walaupun mungkin jaraknya cukup jauh. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, ini tidak mutlak ya sebenarnya. Ya, yang ketiga, adanya perubahan hukum. Ya, ini dari hukum azimah kepada rukhsah. Dan menurut ana qasar itu rukhsah, ya, bukan azimah. Ada ulama yang berpendapat itu azimah, menurut ana rukhsah. Kenapa rukhsah? Karena ada in khiftum ayyaftinakumul ladina kafaru, jika kalian takut, ya, orang-orang kafir akan menyerang kalian, memfitnah kepada kalian. Ya. Kemudian, ya, jika kita rumuskan di sini ada unsur, ya, mengubah dari hukum asal kepada hukum yang lain. Unsurnya itu adalah kesulitan. Ya, ada unsur kesulitan. Jadi ada kesulitan jika dilakukan hukum asalnya itu. Contoh perubahan dari hukum puasa
menjadi nggak berpuasa. Kenapa? Karena ada faktor kesulitan. Oh, ini nggak bisa berpuasa karena sulit, sehingga diganti dari yang lain. Ya, ini boleh nggak berpuasa, tetapi harus bayar fidyah. Karena apa? Ada unsur kesulitan. Ya. Nah, jadi kira-kira ya, 3 unsur inilah yang menjadikan perjalanan kita itu bisa disebut safar atau tidak. Sedangkan ukuran jarak itu ulama berselisih pendapat. Bisa jadi ya ada yang pendapat 48 mil, ada 3 hari 3 malam. Nah, kalau menurut anak ini ya, jadi tidak ada jarak tertentu, tetapi perjalanan itu memang diniatkan untuk safar, yang secara adat, secara kebiasaan kita melakukan perjalanan itu memang hendak meninggalkan rumah. Ya, beda kan kalau kita pergi kemudian belanja, ya rumah ya kita kunci biasa, tapi kan biasa. Tapi kalau kita pergi untuk perjalanan, kuncinya kan beda. Ya, cara kita ngunci, mempersiapkan kan berbeda. Walaupun kedua-duanya berpersiapan. Ya. Nah, kemudian juga secara ya kesulitan ada unsur kesulitan. Contoh untuk pergi belanja, sebenarnya unsur kesulitan kan nggak ada. Ya. Nah, ketika kita melakukan perjalanan, ya ada mungkin beban dalam hati atau apa, itu kan ada berbeda. Nah, maka itulah yang menjadikan sebuah perjalanan disebut sebagai safar atau pergi tahap. Ya. Bisa dipahami? Paham nggak? Ya, boleh, silakan bertanya. Yang belum begitu dong. Poin 2 tadi mengenai uruf. Uruf itu masih, kalau anak pribadi masih kadang agak kesulitan ini menentukan ini sebuah uruf atau memang sudah bukan itu ya. Terus tadi yang kedua Ustaz bilang apa? Itu adalah rukhsah, bukan apa? Jimah. Azimah itu hukum asalnya. Hukum yang tetap hukum sudah asal. Rukhsah itu keringanan. Jadi hukum asalnya kemudian diringankan karena ada unsur yang biasanya memberatkan, itu unsur masyakoh. Ya. Ya, mungkin itu yang diperjelas gitu. Mungkin masalah uruf itu. Jadi kadang kesulit kayak anak sudah terbiasa misalnya kerja di Surabaya tiap hari, akhirnya kan itu sudah menjadi sebuah kebiasaan dan awal-awal mungkin persiapannya akan beda, tapi tatkala itu sudah berjalan agak lama dan terbiasa, itu persiapannya ya kayak persiapan biasa. Belanja aja gitu. Ya itu mungkin yang kadang-kadang perlu diperjelas. Jadi kalau dari awal kita memang pekerjaan itu ya kita mau safar, kita melakukan perjalanan, berarti selamanya kan safar kita itu. Ya sekarang ada perjalanan yang berat nggak? Karena berat apapun ya dinikmati aja Ustaz. Ya. Cuma susah menikmatinya itu gimana gitu. Sementara anak sakit, mulai kemarin ada yang udah panas, ada yang baru sakit, ada yang juga udah sehat. Kemudian di rumah sudah menanti, harus ngajar, ya. Istirahatnya kapan? Mau menikmati juga, sehingga anak melihat tulisan di bak truk itu, ya. Pas ada tulisan di bak truk, ya. Nikmati setiap prosesnya, pasrahkan setiap hasilnya. Kok enak ya? Ya, nikmati setiap prosesnya, ya. Pasrahlah terhadap semua hasilnya, gitu. Ya gampang. Ya coba nikmati, tapi masalahnya menikmati gimana ya? Jadi nikmati gitu ya. Kadang-kadang ya berusaha menikmati, tapi gimana? Gitu. Tapi ternyata dunia memang nggak ada nikmatnya. Kalau dunia nikmat ya kita pengen di dunia, cari dunia banyak-banyak aja. Ternyata nggak ada yang nikmat. Ya, itu ya. Jadi anak sekolah misalnya, ya,
dia sudah biasa melakukan dari awal sekolah seperti itu. Ya. Walaupun perjalanannya mungkin 10 kilo, ya nggak disebut safar jadinya. Tapi kalau ada orang ya yang mau sengaja meninggalkan rumah untuk apa? Untuk melakukan perjalanan. Nah, secara niat kan udah beda ini. Ya, niatnya udah beda. Ketika antum mempersiapkan sesuatu untuk pergi ke Ponorogo misalnya, ya pasti dalam diri antum niat safar pasti itu, ya. Tapi ketika antum mau pergi kemana gitu, ya mungkin urusan juga jauh gitu, ya. Ya. Tapi dalam diri nggak ada keinginan untuk melakukan perjalanan, ya nggak safar, ya dahab saja itu. Jadi ada niat, ada kebiasaan. Nah, gampangannya kalau dulu orang desa dulu ya, nah, orang-orang desa dulu, ya, orang desa dulu kan biasa melakukan perjalanan jauh untuk belanja, untuk jual apa biasa. Tapi mereka tidak sebut sebagai orang safar. Tapi ketika mereka mau diajak pergi, mulai malam itu sudah nggak bisa tidur itu, ya. Malam nggak bisa tidur, kapan pagi nih, kapan pagi itu. Artinya dia tidak melakukan sebuah perjalanan. Dulu gitu ya. Kalau mau diajak pergi nggak bisa tidur itu, ya. Nah, karena apa? Karena dia hendak melakukan perjalanan. Tapi kalau hari-hariannya walaupun ya anak kecil sepedaan kadang-kadang ya 10 kilo, kadang-kadang sepedaan 10 kilo bahkan lebih, dia nggak disebut safar. Perginya biasa saja, malamannya biasa saja. Tapi dijanjikan besok kita lungo, besok pergi. Wah, sudah mulai malam nggak bisa tidur itu. Nah, itu niat safar dan niat dahab tadi. Baik, ada lagi? Berarti ini di sini apa? Hukumnya hampir bersifat pribadi, Ustaz. Karena di situ ada niatnya, bukan sifatnya komunal yang ada doknya gitu, Ustaz. Sekian. Yang pertama itu. Yang kedua tentang huruf tadi. Kalau dulu emak itu selalu bilang antara metu karo lungo, Ustaz. Yeah. Metu itu ya dilu istilahnya. Yeah. Kalau lungo ya lungo gitu. Oh, gitu, Ustaz. Tentang adat Ustaz. Monggo. Yeah. Ya, kalau menurut ketentuan ini ya, yang ketiga memang nggak ada ketentuan jarak tertentu. Kalau ini ada 86 kilo dok, kurang dari itu nggak bisa. Ya. Kalau ini nggak bisa, mendapat yang ketiga. Ya. Karena jarak antara Madinah Dhul Hulaifah 3 mil. Ya. Bisa jadi pula sebenarnya Nabi tidak hanya ke Dhul Hulaifah, mungkin perjalanan lain. Hanya di Dhul Hulaifah beliau sudah mengkonsor sholat itu. Mungkin beliau melakukan perjalanan lebih jauh lagi. Hanya sampai Dhul Hulaifah sudah waktu asar, mungkin seperti itu juga. Gitu ya. Jadi kalau untuk yang 1-2 sudah ada keputusan dok jaraknya seperti itu. Yang ketiga nggak ada keputusan jaraknya, sehingga belum bisa diputuskan. Tergantung dari itu tadi, ada 3 hal ini. Tergantung dari 3 hal. Nah, maka kalau antum orang desa semua kan, ada yang kota, ada yang lahir di alun-alun. Ya, orang kota lahir jadi alun-alun gitu. Ya. Jadi kalau gampangnya orang desa tadi ada gambaran anak itu ya. Kalau orang tua menjanjikan besok kita lungo, ya, semalam sudah nggak bisa tidur, ya, karena besok kita lungo, kita safar. Ya. Padahal anak kecil kan biasa sepedaan sampai jauh gitu. Ya. Bahkan waktu itu hiburan anak kecil bersepeda memang. Ya, 10 kilo atau keliling sampai jauh gitu. Nah, itu tidak ada satupun yang menyebut itu orang yang lungo. Ya, nggak ada yang menyebut orang yang lungo. Ya pergi aja, pulang aja. Jadi sebenarnya nggak ada beban. Kalau nggak ada beban, ya itu. Nah, sehingga secara kebiasaan itu memang ya berbeda antara kita pergi dan kita safar. Jadi hurufnya berbeda. Ibaratnya kedua-duanya walaupun pergi dan safar kita siap-siap, tapi biasanya untuk safar persiapannya lebih besar lagi, lebih butuh persiapannya lebih banyak gitu. Ya, biasanya demikian.
Walaupun ya kita misalnya kebiasaan, nah kita niatkan safar ya bisa juga nantinya, ya dengan niat safar, ya. Kemudian jika secara adat itu memang bisa disebut safar. Jika secara adat nggak bisa, ya nggak bisa kita pergi ke mana supermarket, saya niatkan safar. Orang lo biasa ke sana wirawiri dan tidak menyebut sebagai orang yang lungo gitu. Dan kita pun juga demikian gitu. Ya, ya baik. Ada lagi? Ya. Tadi disebutkan Nabi perjalanan dari Madinah sampai Dzulhulaifah. Di situ mulai mengqashar. Bisa juga itu perjalanan Nabi lebih jauh lagi sehingga tatkala sampai Dzulhulaifah sudah masuk waktu sholat, beliau harus sholat 2 rakaat. Artinya di situ minimal 3 pada jarak 3 mil Nabi mengqashar. Apakah bisa di maknai bahwa misalnya katakanlah anak dulu sering ke Jakarta, itu jarak antara rumah stasiun itu kurang 3 mil. 3 mil, keberangkatan kereta itu kira-kira setengah jam sebelum masuk waktu sholat, katakanlah zuhur. Nah, tapi anak berangkatnya dari rumah itu 1 jam sebelumnya. Jadi harapannya nanti keluar dari rumah itu sampai sana itu wis masuk waktu zuhur itu ya. Itu berarti kan dalam kutip ana mengharap bisa sholat qashar dari konsekuensi perjalanan yang akan lakukan. Padahal jarak antara rumah dengan stasiun gak sampai 3 mil gitu. Iya. Nah itu apakah bisa dilakukan dengan anak di stasiun sholat mengqashar atau gimana? Ya. Jadi kalau dilihat dari zahir hadis tersebut, ya, perjalanan yang dimaksud adalah kita dari suatu tempat ke tempat lain. Jadi antara negeri kita dengan lain itu disebut dengan jarak, ya, yaitu jarak ketika kita melakukan sebuah perjalanan tersebut. Ya, jadi misalnya perjalanan antum dari Surabaya ke Jakarta. Jadi antara Surabaya dan Jakarta itu jaraknya. Ya. Nah, kapan orang mulai boleh mengqashar sholat? Gitu ya. Apakah begitu keluar dari rumah atau sampai pada jarak tertentu baru bisa mengqashar? Nah, jika kita lihat dari hadis ini, ya, bisa jadi Nabi SAW memang menuju Dzulhulaifah. Bisa jadi menuju Mekah tetapi mampir di Dzulhulaifah dulu. Dzulhulaifah termasuk tempat yang dilewati gitu. Bisa jadi demikian. Ya. Nah, kenapa Nabi sholatnya di Dzulhulaifah? Bisa jadi karena waktu sholat asar ya masuk beliau sampai di sana. Jika misalnya, nah kalau di sini memang masjid kan banyak di mana-mana itu. Sedangkan di zaman Nabi masjid itu nggak ada di setiap tempat. Masjid itu hanya ada di tempat-tempat tertentu. Jadi dalam perjalanan antara Mekah sampai Dzulhulaifah nggak ada masjid. Masjidnya baru ada di Dzulhulaifah gitu. Ya. Nah itu bisa jadi perjalanan dari rumah ya sampai Dzulhulaifah itu tiba waktu sholat. Sehingga beliau sholat di situ dengan mengqashar. Kemudian beliau lanjutkan perjalanan lagi. Bisa jadi demikian. Ya, bisa jadi pula Dzulhulaifah itu adalah tempat tujuannya, sehingga beliau sholat di situ. Ya, nah jadi kesimpulannya adalah jarak tersebut tidak ada ketentuan, ya, entah itu dekat atau jauh. Kalau jauh nggak ada perselisihan pendapat, yang dekat yang ada perselisihan pendapat tadi, ya, itu adalah jarak yang kita belum
boleh mengkosor sebenarnya. Ya, boleh mengkosor. Mestinya gitu. Ya, kalau perjalanan itu, kalau perjalanan jauh, maka jarak antara negeri kita sampai dimanapun kita menemukan waktu sholat itu sudah boleh mengkosor sholat itu. Ya, misalnya berangkat dari rumah waktu duhur dalam perjalanan, ya sampai di mana waktu asar tiba. Nah, kita sholat di situ dengan mengkosor. Sampai dimanapun kita berada di situ. Antar duhur asar mungkin jauh, antar maghrib dan isya lebih dekat, jaraknya lebih pendek dekatnya. Sampai dimanapun kita berada, walaupun itu bukan sampai pada tempat tujuannya, kita boleh mengkosor sholat di mana kita menjumpai waktu sholat tersebut. Ya, hanya yang tidak boleh itu adalah menarik, ya, sholat yang belakang ke sholat di depannya. Jika waktu belum masuk, jika kita sudah sholat di rumah, misalnya sholat duhur sudah dilakukan di rumah, ya, kemudian dalam perjalanan kita mengkosor sholat asar sebelum waktu asar tiba, itu ya nggak boleh. Ya, waktu asar baru kita lakukan setelah tibanya waktu, sholat asar baru kita lakukan setelah tibanya waktu asar, gitu ya. Kecuali kalau kita menjamak, yaitu jamak antara duhur dan asar, waktu asar boleh ditarik ke duhur. Tapi kalau nggak dijamak, asar tetap dilakukan di waktu asar, gitu ya. Baik. Ada lagi dari akhwat? Udah, paham ya? Paham nggak? Ya mudah-mudahan, ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ya, ini ada yang bertanya itu dari belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Saya langsung ke pertanyaan. Jika dari Mojokerto sini perjalanan ke Jogja, kemudian kita meniatkan safar gitu ya. Kemudian apakah yang saya tanyakan dalam perjalanan itu saya berdoa kepada Allah kan? Apakah doa-doa saya itu didengar dan dikabulkan Allah? Karena saya membaca dan dapat ilmu-ilmu dari sebagian tuh ya dikabulkan, didengarkan kalau kita dalam perjalanan jauh seperti itu. Apakah itu benar Ustaz? Ya, baik. Memang di antara doa yang kemungkinan besar dikabulkan oleh Allah itu adalah doa orang yang safar. Ya, jadi lebih besar kemungkinannya untuk dikabulkan. Namun perlu kita ketahui bahwa setiap doa itu pasti direspon oleh Allah. Pasti direspon. Kata Allah, "Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sungguhnya aku dekat. Aku akan merespon setiap doa orang yang berdoa kepadaku apabila dia mau berdoa kepadaku. Jadi semuanya doa itu pasti direspon oleh Allah. Hanya responnya kita nggak tahu dan kita nggak bisa memaksa Allah. Pasti dikabulkan, ya nggak bisa. Kalau pasti dikabulkan berarti kita nggak berdoa kita, tapi maksa. Nah, siapa yang bisa maksa Allah? Ya. Kalau Allah bisa dipaksa, saya doa, ya Allah jadikan aku sebagai presiden misalnya. Nah, karena setiap orang berdoa, kadang-kadang mengartikan demikian kan, berdoalah kepadaku, pasti aku kabulkan. Ada yang mengartikan demikian. Nah, pasti aku kabulkan. Ya Allah, aku berdoa untuk menjadi presiden misalnya, pasti dikabulkan. Enggak juga. Jadi yang pasti adalah direspon oleh Allah. Responnya, ya pasti baik. Enggak mungkin Allah merespon dengan yang enggak baik. Tentunya jika doa itu baik, ya, bisa jadi responnya itu pengabulan, bisa jadi penundaan, bisa jadi memberikan yang lebih baik, bisa jadi pahala, dan bisa jadi penolakan. Kalau menurut Allah memang tidak dikabulkan, itu memang baik bagi kita. Ya. Contoh misalnya, ya Allah jadikan sebagai presiden. Lebih baik ditolak doa nih saat ini, karena nggak mampu kita menghadapi aguan ini.
Jadi presiden pun nggak mampu menghadapi aguan ini. Belum naga yang lain tuh, baru satu naga ini. Ya lebih baik ditolak kan gitu. Nah, contoh demikian ya. Jadi kalau dikabulkan oleh Allah justru akan ya membuat kita susah. Nah, oleh Allah ditolak. Tapi harus kita pahami bahwa semua doa itu adalah ibadah selama doa itu baik. Dan semua ibadah itu pasti akan dicatat sebagai pahala. Ya. Maunya kita setiap doa ya dikabulkan oleh Allah. Tapi juga takut juga setiap doa dikabulkan oleh Allah juga. Jika saat itu Jokowi berdoa dikabulkan oleh Allah, Prabowo berdoa dikabulkan oleh Allah, Megawati berdoa dikabulkan oleh Allah, presiden jadi banyak nanti, tambah rusak nanti. Nah, jadi nggak usah khawatir, setiap doa pasti direspon oleh Allah, dan respon oleh Allah itu baik selama kita berdoa yang baik. Walaupun jika respon itu penolakan, itu tentu lebih baik bagi kita. Ya. Dan harus yakin bahwa tidak ada kalimat yang kita ucapkan lewat lisan kita itu yang lepas tanpa didengar oleh Allah. Nggak ada yang lepas begitu saja tidak dengar oleh Allah, pasti didengar oleh Allah. Ya. Hanya saja perlu kesabaran. Kadang-kadang ya Allah, saya sudah berdoa bertahun-tahun, ya, kok nggak dikabul-kabulkan? Ya kurang tahunnya. Bertahun-tahun itu berapa sih? 3 tahun ya Allah, ya kurang tambah lagi 1 tahun. Sudah 3 tahun ya oleh Allah, ya genapkan apa 5 tahun gitu. Sampai akhirnya doa Nabi Ibrahim pun dikabulkan oleh Allah, sementara beliau sudah usia tua. Ya, doa untuk mendapatkan anak. Doa Nabi Zakaria pun dikabulkan oleh Allah untuk mendapatkan anak walaupun usia beliau tua. Ya, jadi tetap berdoa. Ya, memang kadang-kadang menyesakkan dada jika masalah itu berat. Ya, masalahnya itu berat. Ya, nikmati saja Ustaz. Gimana nikmatnya? Gitu ya. Baik. Ya. Salat rawatib ketika safar nggak apa-apa. Yang lebih utama ya tetap sholat rawatib. Kalau biasanya sholat rawatib, seperti Nabi SAW disebutkan dalam hadis sholat qabliyah subuh. Sementara beliau saat itu subuhnya aja terlambat, tapi beliau masih tetap qabliyah subuh. Kalau jamak yang qashar sama juga, jika dilakukan di luar waktu di antara 2 sholat tersebut. Misalnya rawatib duhur kita menjamak dengan asar ya nggak bisa. Ya. Rawatib ba'diyah duhur, sementara kita mau jamak dengan asar ya nggak bisa. Kalau rawatibnya qabliyah duhur ya dilakukan nggak apa-apa. Qabliyah duhur, kemudian asar gitu. Nah, demikian pula maghrib dan isya gitu. Kalau di antara 2 sholat wajib yang dijamak tidak ada sholat lain. Ya, di antara 2 sholat wajib yang dijamak. Tapi kalau tidak ada ya, atau tidak menjamak ya nggak apa-apa dilakukan sholat rawatib. Misalnya duhur nggak dijamak dengan asar, hanya dikosor saja ya boleh kita mendahului dengan rawatib. Ya nggak apa-apa kalau memang nggak apa-apa. Loh, kalau menjamak dengan asar di antara 2 sholat ya boleh ya. Boleh. Ya boleh juga. Hanya saja tidak ada apa? Ada setelah isya juga ada ya, bisa juga setelah isya. Ya. Ya. Sebelum subuh juga ada, sebelum duhur juga bisa. Ya. Baik, itu dulu. Ya. Bisa paham ya? Jadi mudah-mudahan bisa dipahami ya sehingga kita bisa menjalankan ya kewajiban kita dengan tepat sesuai dengan ketentuan dalil. Yang dalam ini adalah masalah safar dan
ibadah yang menyertainya belum kita bahas ya, mungkin bisa dilanjutkan pekan berikutnya itu ya. Itu misalnya tentang berapa lama seorang mukim boleh mengqashar sholat ya, berapa lama misalnya ya, atau berapa lama orang yang meninggalkan rumahnya disebut safar. Nanti salah pada pekan berikutnya. Baik, demikian untuk sesi kita kali ini, kita cukupkan. Aku lupa lihat apa, astagfirullah.